Shalom saudaraku. Iya, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat tahun baru. Ini hari keempat tahun 2026. Saudara, pesan firman Tuhan yang saya doakan, saya gumulkan, akan kita mulai dengan sama-sama melihat peristiwa yang istimewa yang ditulis di dalam Matius pasal 17. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yaitu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi. Nah, tapi ada baiknya sebelum kita melihat ayat pertama dari pasal 17, kita lihat satu ayat sebelumnya, yaitu Matius 16 ayat 28. Matius 16 ayat 28. Belum muncul ya? Oke. Saya tunggu. Matius 16 ayat 28. Saya bacakan aja saudara ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai apa saudara? Raja dalam kerajaannya. Anak Manusia tentunya kita tahu itu mengacu pada Yesus Kristus Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan, saudara, yang mengikut Tuhan Yesus, itu mereka menyaksikan Yesus itu sebagai manusia. Kita tahu kristologi, pelajaran tentang Kristus, bahwa Tuhan Yesus itu meskipun dia 100% ilahi, dia juga 100% human atau manusia. Nah, yang dilihat oleh murid-murid adalah Yesus sebagai sosok guru atau rabi, sosok nabi, karena ada tanda-tanda yang menyertai. Jadi banyak mujizat, banyak kuasa yang dinyatakan melalui pelayanan Tuhan Yesus. Itu yang dilihat oleh murid-murid sepanjang pengikutan mereka. Sampai pada pasal 16 sebelum ayat yang tadi kita baca, ada satu peristiwa, kalau saudara telusuri Alkitab, pasal 16 ada satu peristiwa yang diberi judul dalam perikop, yaitu pengakuan Petrus. Petrus menerima satu revelasi, sebuah pewahyuan bahwa Yesus Kristus gurunya ini bukan sekedar rabi, bukan sekedar nabi, bukan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang dijanjikan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama sekian ratus atau ribu tahun. Mereka kan orang Yahudi, saudaraku, adalah umat dalam penantian, menantikan akan datangnya satu sosok Mesias, yaitu Sang Juru Selamat, yang disebut sebagai anak Allah. Nah, Yesus Kristus itulah anak Allah. Tetapi yang pertama kali mengeluarkan pengakuan engkau adalah Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup, itu adalah Petrus. Maka Tuhan berkata, berbahagialah engkau hai Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, yang mewahyukan hal itu kepadamu, itu bukan manusia, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Engkau akan disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Ada lagu dari seorang penyanyi yang sudah lama, saudaraku ya, penyanyi rohani namanya Sandy Petty, judulnya Upon This Rock I Will Build My Kingdom. Jadi sebetulnya kerajaan Allah itu adalah gereja Tuhan.
Tetapi sebetulnya kenyataan dari dia sebagai raja itu belum nampak, saudara. Yesus Kristus sebagai sang raja, penguasa tunggal atas dunia ini belum nyata, belum lengkap. Meskipun dia adalah raja segala raja. Seperti yang dinubuatkan oleh ayat-ayat dalam nabi-nabi, apa yang ditulis oleh nabi-nabi perjanjian lama. Nah saudara, jadi saya berbicara sedikit tentang latar belakang sebelum pasal 17 yang nanti akan kita bahas. Dan di akhir dari pasal 16, Tuhan Yesus berjanji, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus sudah jadi raja atau belum? Kerajaan Allah sudah datang atau belum? Halo? Ini pertanyaan pinggir jurang, saudaraku. Ya, kalau mau jawab takut salah gitu ya. Betul ya? Pertanyaan saya, Tuhan Yesus itu sudah jadi raja atas muka bumi ini atau belum? Ada yang bilang sudah, dan saya bilang nggak salah. Tapi ada juga yang bilang belum. Dan juga enggak salah, saudaraku. Ya, de jure yes, de facto masih tunggu waktu, saudaraku. Tapi pernyataan-pernyataan yang nanti akan kita pelajari itu adalah bukti bahwa dia memang adalah raja. Meskipun kenyataan dari pemerintahan kerajaan Allah secara lengkap baru akan dinyatakan ketika nanti dia datang untuk kali yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama, meskipun dia adalah raja, meskipun ada ada orang-orang Majus yang datang dan menyembah dan mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan, dan menyembahnya sebagai raja. Bayi di Bethlehem itu disembah sebagai raja, tetapi Tuhan Yesus belum secara de facto memerintah. Kuasa Tuhan nyata, dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas sakit penyakit. Tapi masih ada proses yang harus Tuhan selesaikan di atas muka bumi ini. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kegenapan dari ayat ini. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, datang sebagai raja dalam kerajaannya. Tidak akan mati, mereka akan lihat dulu. Nah, kegenapannya ada pada ayat 1 dari pasal 17. Coba kita lihat. 6 hari kemudian, ada yang menulis kira-kira 8 hari, jadi ini perkiraan waktu nggak jadi masalah, 1 minggu gitu kira-kira ya. 6 hari kemudian, Yesus membawa 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saya seringkali secara alegoris mengatakan Petrus itu adalah gambaran dari iman, Yakobus gambaran dari pengharapan, Yohanes gambaran dari kasih, begitu ya. Tapi itu alegoris, saudara. 3 murid diajak oleh Tuhan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, saudara Yakobus. Dan bersama-sama dengan mereka, Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maksudnya ya berempat itu saja. Ya. Saudara yang sering, ya seperti Pak Freddy ini sering berkunjung ke tempat itu, Mount of Transfiguration, gunung tempat Yesus dipermuliakan. Itu ada sebuah kapel di sana, ada sebuah gereja, ada lukisan-lukisan yang bagus di sana, saudaraku. Nah, itu gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berempat.
mau menggenapi akan janji Tuhan bahwa ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, kemudian kita lihat ayat berikut. Baca sama-sama saudaraku, 1, 2, 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini penggambaran dalam bahasa yang ditulis oleh Matius. Sulit untuk menggambarkan akan apa yang dilihat oleh 3 murid itu, saudaraku. Yesus yang adalah manusia, Yesus adalah sang guru, sang rabi, sang nabi yang diikuti, yang biasa ngajar pada mereka tentang kebenaran. Ketika naik ke gunung kemuliaan itu, tiba-tiba Yesus berubah di depan mata mereka. Artinya mata mereka melihat. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Sudah pernah melihat matahari? Saya tidak anjurkan, berbahaya untuk mata. Tapi seperti itulah yang digambarkan di dalam narasi Matius 17. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itulah penggambaran dari apa yang dilihat oleh 3 murid itu. Nah, kemudian saudaraku, ayat berikutnya. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kok bisa tahu kalau ini Musa? Kak bisa tahu ini Elia? Saya kira Tuhan manggil Musa, Elia, begitu ya. Sehingga mereka mendengarkan, murid-murid ini kan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana gurunya Yesus yang sudah berubah penuh kemuliaan itu sedang berbincang-bincang dengan 2 tokoh perjanjian lama yang paling dihormati, yang paling dikagumi sepanjang sejarah orang Israel. Yaitu 1, Musa. Musa itu adalah pemimpin yang mengeluarkan umat Israel dari perbudakan Mesir, membebaskan mereka dari Mesir. Ini Nabi Exodus, saudaraku, memimpin di padang gurun sampai 40 tahun, itu Musa. Sedangkan Elia adalah seorang nabi yang penuh dengan kuasa mujizat. Waduh, nah, kalau Nabi Elia itu mujizatnya luar biasa, saudaraku. Menurunkan api dari langit itu berkali-kali. Kemudian dia dibawa ke sana kemari, ya, diraibkan ke sana kemari itu seringkali. Dan kuasa yang dinyatakan melalui Nabi Elia ini memang luar biasa. Sudah bisa baca dalam Kisah Raja-Raja. Nah, saya ingin saudaraku, 2 tokoh ini muncul. 3 murid ini mengetahui bahwa inilah Musa, inilah Elia. Mungkin seperti yang digambarkan, kalau Musa bawa 2 loh batu, oh pasti itu Musa, mungkin saudaraku. Ya, dalam lukisan-lukisan Musa adalah penerima hukum Taurat. Musa adalah penerima keinginan Tuhan, peraturan Tuhan di dalam hidup manusia. Inilah yang aku berikan. Ada 10 hukum Allah, ada peraturan hukum Taurat yang diberikan melalui Musa. Jadi Musa mewakili hukum atau peraturan dari Tuhan. Law. Sedangkan Elia mewakili kuasa ilahi. Dua-duanya tampil bersama dengan Tuhan Yesus, dan apa yang dibicarakan. Saudara lihat itu, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang apa? Berbicara dengan dia. Saudara, kira-kira Petrus, Yakobus dan Yohanes itu mendengar, ini ngomong apa? Mereka bicara, nggak bisik-bisik, jelas ngomongnya. Makanya di dalam surat atau di dalam Injil Lukas, kita lihat saudaraku,
apa topik pembicaraan antara Musa yang mewakili hukum Taurat di Perjanjian Lama, Elia yang mewakili akan penyataan kuasa ilahi di Perjanjian Lama. Dua tokoh yang sangat dihormati di Perjanjian Lama ini sedang berbicara kepada Tuhan Yesus tentang satu topik, yaitu Lukas 9 ayat 31. Nah, ini melengkapi ya, Injil Lukas melengkapi. Coba kita lihat Lukas 9 ayat 31. Ini kisah yang sama, tapi di sini ada satu ayat yang menjelaskan. Keduanya menampakkan diri dalam apa saudara? Kemuliaan. Jadi bukan hanya Yesus yang penuh kemuliaan, tentunya yang digambarkan kemuliaan tertingginya itu ada pada Yesus, tetapi kedua tokoh ini juga nampak dalam kemuliaan dan berbicara tentang apa saudara? Tujuan kepergiannya, kepergian Yesus Kristus Tuhan yang akan digenapinya di Yerusalem. Yaitu tentang apa? Salib, saudaraku. Jadi mereka itu berbicara, Tuhan nanti engkau akan ke Yerusalem untuk mati bagi umat manusia. Kira-kira ngobrolnya seperti itu, baik Musa, baik Elia. Dan tiga murid ini menyimak, oh nanti guru akan pergi ke Yerusalem dan akan menderita dan akan disalibkan. Itu sudah dibahas, saudaraku, di Gunung Kemuliaan itu. Topik pembicaraannya adalah tentang salib. Jadi tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Makanya Tuhan Yesus di akhir sebelum dia ditangkap dan kemudian dia disalibkan, itu kan dia berkata, ayo kita ke Yerusalem. Kita naik ke Yerusalem, anak manusia diserahkan kepada imam dan ahli Taurat. Itu ada lagunya, saudaraku. Jadi ini, saudaraku, ini kan bicara tentang rencana penebusan yang sudah ada sejak peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Kan bicara tentang sejarah umat manusia, saudaraku, ya kan? Sejak kejadian sampai nanti Tuhan Yesus betul-betul disalibkan. Itu sebetulnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu adalah umat dalam penantian. Mereka menanti-nantikan akan datangnya Mesias Sang Juru Selamat, menggenapi semua firman-firman yang ada. Memang mereka tidak bisa paham semuanya. Seperti Petrus sulit untuk menerima fakta bahwa untuk menggenapi rencana Allah penebusan yang Tuhan rencanakan atas umat manusia yang jatuh itu adalah melalui salib. Itu nggak bisa diterima. Makanya Petrus berulang kali berusaha untuk menyangkal, tidak bisa terima bahwa gurunya, Tuhannya yang dia kasih itu harus mengalami penderitaan seperti itu. Makanya dia kan mau bela pati, ya kan? Bawa pedang. Waktu Yesus ditangkap dia bawa pedang. Dia bacok orang, tapi kenanya telinga karena gemeteran, saudaraku. Biasa pegang pancing, biasa pegang jala, ini suruh pegang pedang, tidak bisa, saudaraku. Tapi nekat. Yesus ditangkap, dia ngikut, sampai akhirnya dia menyangkal Tuhan 3 kali. Itulah riwayat Petrus, saudara. Dia nggak bisa terima bahwa gurunya itu harus mengalami itu. Karena dia nggak ngerti firman. Coba dia ngerti firman, Yesaya 53 dia ngerti, kemudian Mazmur 22 dia hafal, dia ngerti, makanya dia nggak akan seperti itu. Tapi ya memang riwayatnya demikian itu, saudaraku ya. Riwayatnya seperti itu. Saudara paham ya apa yang saya maksud? Nah, jadi itu yang dibahas, itu yang jadi topik pembicaraan. Tadi saya katakan bahwa Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili kuasa Tuhan, kuasa Allah. Nah, di dalam
peristiwa di Bukit Kemuliaan itu sebetulnya itu adalah sebuah titik di mana penantian akan segera digenapi. Apa yang dinantikan oleh umat perjanjian lama akan memasuki perjanjian baru. Ini intinya, saudaraku. Inti peristiwa di atas gunung kemuliaan tersebut. Nah, kita baca lebih lanjut. Ayat 4. Kata Petrus, kembali Matius 17, maaf ya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Wah, saudara garis bawahi akan kalimat itu. Ini kebahagiaan surgawi, ini kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang lain, saudaraku. Yaitu ketika Petrus, Yohanes dan Yakobus itu menikmati hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, sekali saudara dan saya ketemu, berjumpa dengan kemuliaan Tuhan dalam hadiratnya yang kuat, maka kita akan berkata, itulah kebahagiaan yang tidak bisa diukur atau diperbandingkan dengan yang lain-lain. Saudara pernah mengalami kebahagiaan, sukacita apapun, nggak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan ketika kita melihat Dia dipermuliakan. Dan kita ada di sana. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Jadi Petrus itu ingin membagi, ini Musa, ini Elia, ini untuk Tuhan Yesus. Kami bahagia dan kami mau tetap di sini. Ya. Ku ingin tetap di sini, gitu ya. Menikmati akan kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang pernah mengalami sukacita, kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan seperti ini, di dalam kemuliaan Tuhan yang mungkin jauh bobotnya itu jauh dengan apa yang dialami oleh Petrus. Itu aja tak terlupakan pengalaman itu, saudaraku. Dan kita selalu berkata, ya udahlah, gini aja terus. Jangan selesai Tuhan, biar ini terus berlangsung. Tapi pada waktu itu Petrus ingin membagi, ini pengajaran dari Musa di sini, kemudian yang di sini kuasa Tuhan dipisah-pisahkan. Nah, ini apa yang dilakukan oleh gereja seringkali gini ya, misah-misahkan. Ini bagian pengajaran, ini bagian mujizat kuasa. Nah, kemudian Tuhan Yesusnya ya sudah di situ. Nah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi di dalam peristiwa Bukit Kemuliaan, saudaraku. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Jadi Petrus itu sedang ngomong, Petrus itu kan berani orangnya, berani bicara. Saudaraku ya, berani mengemukakan apa yang ada dalam isi hatinya. Dia seorang yang impulsif. Dia langsung nerocos ngomong, wah ini bagus ini kalau dibuat 3 kemah, kemudian dikekalkan. Karena aku ingin tetap di sini, karena ini tempat yang paling membuat aku bahagia. Aku nggak mau kehilangan kebahagiaan ini, itu ya saudara. Dan benar saudara, itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia berkata begitu, dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Awan yang terang dari atas menaungi mereka.
Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, baca sama-sama, 1, 2, 3. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, bukan dengarkan Musa, bukan kagum dengan Elia, tapi dengarkanlah dia. Fokuslah kepada dia. Karena inilah anak yang kukasihi. Saudara, berkali-kali saya sampaikan istilah anak itu berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Nah, lanjut. Ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Gentar sekali saudara dengar suara dari sorga itu. Sangat ketakutan. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan pesan perikop ini? Ada orang-orang yang sangat hebat di dalam pengajaran firman. Dia hafal ayat-ayat Alkitab. Kalau ngajar tentang pengajaran peraturan ilahi, pinter sekali dan bagus sekali. Enggak salah. Ada juga orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kuasa karunia-karunia Roh Kudus, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa macam-macam, tanda-tanda heran, ada yang seperti itu. Tetapi pesan dari firman Tuhan, perikop Matius 17 ini, fokuslah pada satu pribadi, yaitu dia yang wajib dan harus dimuliakan. Dan ketika mereka mengangkat kepala, lenyaplah itu semua. Musa dan Elia yang tadinya Petrus ingin mengabadikan mereka dengan bikin 3 kemah, sekarang tinggal 1. Dan 1 itu pun adalah Tuhan Yesus, yang menurut saya tidak lagi bercahaya. Dia adalah manusia biasa, gurunya yang diikuti selama ini. Tetapi sebelum itu, firman katakan apa? Firman dari Bapa katakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, inilah peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Saya sebagai hamba Tuhan di usia 70 tahun ini, saya suka belajar, saudara. Dan saya ngikuti akan pergerakan, perjalanan, dan peristiwa-peristiwa di dalam gereja Tuhan. Begini, begitu, pengajaran-pengajaran bagus saya serap, doktrin-doktrin yang kuat dan teguh saya pelajari dan saya suka. Tapi saya juga senang dengan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu melawat. Saya juga menikmati itu dan senang di situ. Dalam perjalanan pelayanan saya melihat ada yang fokus di sini, menyalahkan yang itu, mengkritik yang itu, yang fokus di sini, mengkritik yang itu. Kamu hanya ngerti teori, ini loh prakteknya, ya kuasa kan gitu ya. Kuasa itu kan nggak banyak omong, kamu kebanyakan teori, kebanyakan pelajaran, kebanyakan kamu itu kayak ahli Taurat. Ini loh kuasa, nyata. Tuhan bekerja, Roh Allah bekerja, nyata. Sakit sembuh, setan diusir, itu yang sini. Elia, sedangkan yang Musa tetap saudaraku dengan pengajaran yang kuat, yang lurus. Dan ini adalah peraturan-peraturan ilahi. Ada pendeta hamba Tuhan yang kuat di sini, ada yang kuat di sini,
dan sedihnya mereka saling kritik. Itu saya lihat. Yang sini nggak pernah ngalami yang sana, yang sini yang banyak teori, yang banyak teologi, yang hebat di dalam pengajaran, selalu menilai itu salah ini, gini. Yang di sini cuma ngomong kebanyakan teori, kamu ahli Taurat, aku punya bukti. Dan ini sebetulnya keliru dua-duanya. Yang benar apa? Dengarkanlah dia. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Saudaraku, mari tahun 2026 itu, kita hanya memandang kepada Sang Juru Selamat. Pandang saja kepada Yesus, jangan yang lain, saudaraku. Sehebat apapun hamba Tuhan dengan pengajarannya, pandang kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah Sang Firman. Jadi kalau saudara punya sikap seperti ini, nggak akan meleset. Saya melihat ya hamba Tuhan yang dengan pengajaran yang hebat, yang kemudian menyimpang dari pengajaran karena iblis itu menipu, dan hamba Tuhan yang ngajarnya luar biasa, yang tadinya ajarannya bagus, kemudian akhirnya menyimpang, dan ketika dia menyimpang menjadi sesat, ya sesat saudaraku, itu yang ikut sesat banyak sekali karena sudah terlanjur mengagumi, terlanjur admire, adore terhadap hamba Tuhan ini. Ikut sesat saudaraku, karena mereka tidak memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini kalau bikin 3 kemah ini berbahaya. Nanti akhirnya cenderung pada yang kiri, cenderung pada yang kanan, yang tengah malah dilupain. Sebaliknya mereka yang bergerak dalam kuasa, dalam karunia-karunia, mereka juga banyak yang disesatkan. Karena penyesatan itu ada di mana-mana, saudaraku. Kalau saudara ingin 2026, saudara tetap teguh dalam kasih karunia, ikutlah dia, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam dia ada pengajaran, di dalam dia ada kuasa. Dan gak perlu kita memisahkan keduanya. Apa yang dilakukan oleh Musa sudah selesai, apa yang dilakukan oleh Elias sudah selesai. Mereka hanya penghantar kepada penggenapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi peristiwa Bukit Kemuliaan adalah peralihan dari PL, Perjanjian Lama, menuju Perjanjian Baru. Dibahas kan tadi, nanti engkau akan pergi ke Yerusalem dan akan menggenapkan seluruh rencana Allah. Dibahas, saudaraku. Dan setelah itu selesai. Mungkin ada kata-kata yang tidak dicatat. Mungkin Musa berkata, Tuhan berarti aku sudah selesai ya. Semua urusan Taurat sudah selesai, sudah engkau genapkan. Oke, nanti engkau genapkan di kayu salib, selesai. Elia juga berkata, aku juga sudah selesai ya. Dan nanti segala kuasa yang akan terjadi atas gereja Tuhan semua adalah dari Roh Kudus yang akan engkau utus. Selesai, saudaraku. Mereka selesai. Perjanjian Lama selesai. Masuklah dalam Perjanjian Baru. Nah, saudaraku, sekarang Yesus itu pada waktu menyatakan diri dengan wajah yang bercahaya seperti matahari, kemudian jubahnya menjadi terang sekali, bersinar terang, itu tuh dia sebetulnya sedang menggenapi apa yang dia janjikan. Diulang lagi ya saudaraku ya, Matius 16 ayat 28. Dia sedang menggenapi ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dia raja, saudaraku. Meskipun belum memerintah, tapi ini loh raja, dan rajamu itu nanti seperti ini. Penuh dengan kemuliaan yang membawa kebahagiaan sejati. Saudara, kita ini kalau punya pemimpin itu harapannya kan pemimpin itu bisa membawa kita hidup bahagia, betul ya? Nah, ini pemimpin yang nanti akan datang, ini raja yang nanti akan datang. Dan pada waktu itu Tuhan menampakkan diri, inilah rajamu. Meskipun nanti ketika Yesus kembali dalam tubuh manusia, turun dari gunung itu, dia akan dihina, dia diludahi, dia dianiaya, dia dipukul, dia dicambuk, dia disiksa, dia dipaku di kayu salib. Dan di kayu salib itu dia mengenakan mahkota duri. Raja kok pakai mahkota duri, saudaraku. Itu yang harus dilewati oleh juru selamat kita. Nah, kemudian meskipun dia pakai mahkota duri, ada satu orang, yaitu penjahat yang disalib dekat Tuhan itu melihat, Tuhan, jangan lupakan aku kalau nanti engkau datang sebagai raja. Wow, dia bisa melihat loh, saudaraku. Yang pakai mahkota duri ini adalah raja. Meskipun dia tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh Petrus. Nah, sekarang kembali kepada Petrus, saudaraku ya. Bagi Petrus, peristiwa itu adalah sebuah batu peringatan. Jadi mirip seperti Ebenezer. Beberapa waktu yang lalu saya buat di Suara Gembala, Ebenezer. Artinya batu pertolongan Tuhan. Karena mujizat Tuhan terjadi, umat Israel menang ya atas Filistin, ya Samuel kemudian mendirikan batu dan menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Nah, kuasa Tuhan dinyatakan, campur tangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah peristiwa-peristiwa yang harus kita menegakkan sebuah batu peringatan. Pengertian rohani, saudaraku ya. Artinya jangan dilupakan peristiwa-peristiwa rohani dalam hidup saudara, jangan sekali-kali dilupakan. Nah, disitulah kita lihat bagaimana Petrus juga tidak lupa dengan peristiwa di Bukit Kemuliaan. Buktinya di mana? Kita akan saksikan, kita akan periksa. 2 Petrus 1 ayat 16. Ini adalah surat yang ditulis oleh Petrus kurang lebih 31-32 tahun setelah peristiwa Gunung Kemuliaan. Jadi 30 tahun lebih lah. Lama loh saudaraku, 30 tahun lebih. Tapi enggak lupa saudara. Karena apa? Karena itu menggores menjadi sebuah sebuah tonggak memori yang tidak pernah bisa dia lupakan, dan itu yang membuat dia teguh. Sebuah keyakinan yang teguh karena dia ngalami sendiri perjumpaan dengan dia sebagai raja. Nah, kita lihat sekarang ya, ini ditulis lebih dari 30 tahun setelah peristiwa Bukit Kemuliaan itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Jadi bukan hoax, bukan cerita bohong. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Loh, jadi dia itu tahu bahwa peristiwa Bukit Kemuliaan itu Yesus datang sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Terus, kami menyaksikan bagaimana ia, Yesus, menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya saudaraku,
Coba dilihat ayat berikutnya. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Ketika apa? Kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini peristiwa Matius 17, saudaraku. 30 tahun kemudian Petrus yang sudah menjadi tua itu tidak pernah melupakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang sudah menyatakan diri kepada dia. Dan rasa kebahagiaan yang tadi Petrus katakan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kemudian dia muncul ide bikin 3 kemah tadi, saudaraku. Itu belum hilang. 30 tahun gak hilang, saudaraku. Wow, dahsyat ya. Ini perlu loh, kalau saudara ngalami sukacita, jamahan Tuhan, kasih Tuhan, itu jangan dilupakan, saudara. Dirikan akan batu peringatan di dalam memori Anda. Aku tidak akan pernah lupakan kasih-Nya. Ingat kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Ingat, saudaraku, ingat semua. Kita ini makhluk memori. Kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Kristus, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan itu. Jangan sampai kita lupakan. Nah, saya percaya bahwa masing-masing kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, pasti punya pengalaman. Beda-beda pengalaman kita, saudara. Dan pengalaman itu digambarkan oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani 6. Coba kita lihat ya. Ibrani 6 ayatnya yang keempat, saudaraku. Memang ini konteksnya adalah peringatan untuk mereka yang murtad. Tapi kita akan lihat poin-poin yang didaftar oleh penulis Ibrani tentang pengalaman ilahi, pengalaman rohani yang bisa dialami oleh murid-murid Tuhan, umat Tuhan, para umat tebusan. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Poin 1 apa? Katakan diterangi hatinya. 1, 2, 3. Diterangi hatinya. Ini berbicara tentang pewahyuan. Saudaraku, beda antara pengetahuan dan pewahyuan. Saudara kan semua tahu toh, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk nebus kita dari segala dosa. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kita semua sudah dengar, itu Injil sederhana. Tapi pengalaman saudara menerima itu dan meyakini itu, itulah pewahyuan. Saya sejak SD, karena kami dari keluarga yang bukan Kristen, tapi kebetulan karena rumah tempat kami tinggal itu dipakai untuk kelas TK, dipinjam oleh kelas TK dari sekolah Kristen, saudara. Itu TK Kristen Coyudan namanya di Solo. Nah, pada waktu itu, saudara, saya diajar oleh ibu guru cerita Natal, cerita Paskah. Masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Jadi pengetahuan saya tahu bahwa Yesus juru selamat. Tapi apakah saya sudah ngalami apa yang dimaksud dengan diterangi hatinya? Belum. Itu baru masuk ke informasi bahwa ada yang namanya Yesus Kristus, dia Tuhan, dia juru selamat, dia mati ganti aku. Itu diberitakan, diajarkan oleh ibu guru. Sampai kelas 1, kelas 2 itu diulang, diajarkan. Saya juga tidak menolak, tapi belum menjadi sebuah penerangan di dalam hati. Berlangsung terus
Sampai akhirnya karena saya melihat orang-orang Kristen, teman-teman, bahkan ada satu anak pendeta yang nakalnya luar binasa, sehingga akhirnya saya bilang, ngapainlah aku jadi Kristen, nanti aku jadi seperti dia. Nakal banget, kurang ajar banget, jahat banget. Padahal anak pendeta. Akhirnya saya menjauhkan diri dari kekristenan. Meskipun saya SD Kristen, SMP Kristen. Kalau hari Natal diajak pergi ke gereja sama-sama. Pakai baju baru, kemudian pulangnya dapat kue, permen, dan teh kotak, saudaraku. Ya begitu. Tapi saya nggak ngalami apa yang disebut diterangi hatinya. Sehingga saya mulai mencari kebenaran secara universal dari berbagai keyakinan, berbagai agama saya perbandingkan. Ke sana kemari, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kristen juga bagus, tapi kok aku nggak tertarik karena ngelihat teman sebangku yang nakalnya kayak gitu. Nah ini sebetulnya bodoh, saudaraku. Kita ini jangan sampai tersandung oleh manusia. Cari kebenaran, carilah Tuhan. Dan sumber pertama, kalau Anda mau ketemu Yesus, carilah firman. Memang ada firman yang baik yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang mengajarkan penyesatan juga tidak sedikit, saudara, jangan bingung. Ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah pada tanggal 21 Agustus 1976 menyatakan memberi sebuah pewahyuan, diterangi hati ini, saudaraku. Saya jadi percaya sepenuhnya bahwa Yesus Kristus yang sudah saya ketahui sejak saya TK, saudaraku, bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah putra Allah, dia adalah firman yang menjadi manusia. Saya itu sudah ngerti sejak TK, SD, SMP, SMA, saya tahu. Tapi saya menerima, diterangi hatinya ketika peristiwa tanggal 21 Agustus tahun 76. Waktu itu usia saya 20 tahun. Saudaraku, peristiwa itu gak terlupakan. Peristiwa di mana saya diterangi hati dan saya menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu saya tidak pernah bisa lupakan. Terus, ayatnya berbunyi apa? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Sebentar, bagian dalam Roh Kudus, saudaraku. Saya ingat banget, saya merindukan akan kepenuhan Roh Kudus. Waktu itu karena gereja kami, gereja Pentakosta, ya, itu setiap kali doa 10 hari, itu orang-orang pada merindukan bahasa roh. Padahal salah, saudaraku, ya. Bahasa roh itu cuma salah satu karunia. Tapi juga merupakan tanda ketika kita ini dijamah oleh Roh Kudus. Nah, pada waktu itu saya rindu sekali. Dan apa yang disebut di sini, mendapat bagian dari Roh Kudus, saya alami, saudaraku. Beberapa kali saya alami, dan yang saya tidak bisa lupakan adalah ketika saya ada di sebuah persekutuan doa, saya duduk diam, saya konsentrasi, saya mencoba berdoa, saya bilang, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu. Tiba-tiba dari dalam perut ini mengalir aliran-aliran kehidupan, kemudian keluarlah dalam sebuah nyanyian baru, dalam bahasa yang baru. Dan saya ngerasakan kebahagiaan seperti yang tadi dikatakan oleh Petrus. Betapa bahagianya saat ini. Itu juga jangan dilupakan, saudara. Dan saya nggak lupa, saudara.
Peristiwa itu saya tidak lupa. Luar biasa, seperti badan ini kayak rasanya mau diangkat begitu. Kayaknya nggak tinggal di bumi lagi. Dan itu berlangsung beberapa waktu, nyanyian penyembahan dalam bahasa baru, dan nyanyian yang baru, lagu yang baru, bahasa yang baru, air mata mengalir, sukacita, damai, sejahtera yang tidak bisa dibandingkan dengan suasana apapun. Itu saya alami, saudaraku. Mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, kemudian dikatakan di atasnya, mengecap karunia sorgawi. Nah, saudara pernah masih di bumi ini, tapi ngalami suasana sorga? Pernah atau belum? Saya tanya, saudara, pernah atau belum? Kalau belum, saudara bisa minta untuk dijadikan tonggak. Tahun 94 saya pergi ke Amerika, ikut dalam sebuah training di Hawaii, saudaraku. Selesai training tersebut, saya lanjut ke mainland. Jadi dari Hawaii terbang ke California. Karena di sana sudah diaturkan pelayanan di gereja-gereja teman-teman Indonesia di sana. Setelah 3 minggu ada di Hawaii dan kemudian berangkat ke sana, ke California, Los Angeles. Nah, di sana saya dengar teman-teman bilang, Pak, tahu nggak bahwa ini di Toronto sedang terjadi? Apa? Saya tanya. Mereka bilangnya holy laughter. Lah apa meneh gitu ya. Holy itu suci, laughter itu tertawa. Lah ngapain? Kita aja sering tertawa kalau geli ya. Kok ada tertawa kudus gitu ya. Tapi itu dibahas. Saya tidak tertarik, saudaraku. Saya pergi ke Kanada, tapi bukan ke Toronto. Saya pergi kemana, saudaraku? Ke Vancouver, pelayanan di sana, ke tempat teman di sana, melayani di gereja di Vancouver. Pulang dari Vancouver, balik lagi LA. Dari LA balik ke Indonesia, kan gitu ceritanya. Sampai Indonesia, saya ketemu dengan Pak Samuel Elkana almarhum. Pak Samuel waktu itu tahun 94, saudaraku, bulan Desember. Pak Samuel bilang, lah kamu itu sudah sampai Kanada, kenapa kamu nggak pergi ke Toronto? Saya bilang, ada apa? Ada, holy laughter. Lah kok itu lagi? Saya bilang, apa sih? Timbul keinginan untuk mengetahui. Waktu itu informasi tidak secanggih sekarang. Sekarang saudara ada sesuatu yang ingin tahu, tinggal ketik langsung muncul semua penjelasannya, ya kan? Kalau waktu itu masih tanya sana tanya sini gitu ya, coba mempelajari dengan ini itu, internet kan belum ada, saudaraku, zaman itu. Nah, saya coba teliti dari buku-buku yang ada, memang ada yang namanya Holy Laughter, merupakan salah satu manifestasi dari kuasa Roh Kudus pada zaman-zaman yang lampau, pernah terjadi. Sampai akhirnya hal itu menimbulkan haus, rindu untuk mengenal Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Tuhan yang mengerjakan. Dan saya berulang kali ceritakan di sini, saudaraku, bahwa saya ini aneh sekali. Melayani di Getsemane, saya berdoa, Tuhan, aku ini baru pulang dari Amerika, pulang dari Kanada, ini sekarang sudah tahun berikutnya, kalau aku pergi lagi kan tidak lucu, Tuhan. Duitnya mana dan sebagainya, ya biayanya gede. Tapi aku kok rindu, Tuhan. Tuhan menjawab. Menjawab akan doa yang tulus dari kerinduan kita kepada Dia. Saya habis khotbah, didatangi seorang bapak. Bapak itu ngomong gini, Pak, Bapak
mau ke Toronto ya? Ya sedang berdoa Pak, saya bilang gitu. Wah ini jawaban Tuhan buat saya. Loh maksud Bapak, ini orang nggak kenal loh saudara. Saya bilang maksud Bapak apa? Dia jawab gini, saya itu disuruh Tuhan untuk membiayai seorang hamba Tuhan yang mau ke sana. Wah aneh. Saya karena nggak kenal, saya juga nggak berani mengiyakan gitu ya. Saya bilang Pak, jangan emosi Pak, jangan emosi. Kita kan belum kenal, saya bilang gitu. Kalau Bapak tanya, saya memang mau pergi ke sana, saya rindu. Tapi biaya yang saya punya cuma satu, dan saya harus berangkat berdua sama istri saya. Ini jawaban dari Tuhan untuk saya. Saya bilang jangan emosi Pak, kita berdoa saja. Kemudian berdoa, duduk di lantai berdoa. Bapak yang mau ngasih, mau neraktir saya perjalanan pergi ke Kanada, membiayai tur rohani itu, nangis saudaraku. Nangis ngomong gini, Tuhan hambamu ini tidak emosi. Saya berarti mikir aku kok jahat banget gitu ya. Ada orang mau ngasih aja kok tak katain emosi gitu ya. Dan akhirnya saya gini, dia tanya, Pak nomor telepon Bapak berapa? Saya kasih, waktu itu belum ada handphone. Saya kasih nomor telepon saya, kemudian nama saya catatkan, terus dia bilang, nanti Bapak telepon saya ya. Dia kasih nomor telepon dia. Dalam hati saya, aku nggak mau telepon dia. Kalau betul ini dari Tuhan, biar Tuhan yang nyatakan. Saya pulang, nggak pakai lama, malamnya dia langsung telepon. Bapak sudah saya daftarin, sudah saya bayar lunas. Bayangkan saudaraku, kalau Tuhan punya mau. Jadi itu awalnya. Tapi waktu berangkat sampai di sana, saya itu kan 5 hari, 4 hari nggak dapat apa-apa saudaraku. Stres. Dan hari kelima ketika teman-teman ngajak makan Chinese food, wah kita makanan di sini nggak enak, yuk kita ke kota kita makan restoran Chinese food. Saya nggak mau ikut, saya bilang enggak, aku mau cari Tuhan. Saya ada di kamar hotel, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Untuk apa aku perjalanan ke tempat ini? Jauh-jauh kalau aku nggak dapat apa-apa. Kalau aku nggak ketemu Engkau. Nah malam harinya saudaraku, itu yang saya tidak pernah lupa. Sampai nanti saya ketemu dengan Tuhan. Baca ayatnya, mengecap karunia sorgawi. Itu yang saya alami. Kalau saudara mau tahu pengalaman Bu Ellen, nanti tanya pribadi. Masing-masing dikerjain sama Tuhan. Tapi itu yang namanya mengecap. Mengecap itu ngicipi. Mencicipi karunia sorgawi. Nah saya bisa ngerti kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh Petrus. Betapa bahagianya kami di tempat ini. Saya tahu, karena saya pernah ngalami, saudaraku. Malam itu saudara, terjadi terobosan. Saya menangis, saya teriak, saya tertawa, saya menangis. Kacau balau gak karu-karuan, gak peduli orang lain. Tapi saya berurusan sama Tuhan. Dan saya mengecap karunia sorgawi. Benar-benar kalau disuruh nyanyinya, aku ingin tetap di sini, nggak mau pulang, saudaraku. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, hadiratnya itu melingkupi seluruh hidup ini. Pikiran ini sudah nggak lagi pusing dengan hal-hal yang sementara. Inginnya cuma aku ingin mengasihimu Tuhan. Aku ingin mencintaimu lebih dan lebih lagi. Dan aku gak mau terpisah dari Engkau. Dan pengalaman ini akan terus aku pegang. Sampai aku nanti selesai dengan tugas dan ketemu dengan Engkau.
Nah, saudara, saya mau cerita sesuatu yang mungkin sudah pernah dengar, tapi saya ceritakan bagi Anda yang belum pernah mendengar kesaksian ini. Malamnya sulit tidur, saudaraku, karena sukacita itu luar biasa. Dan pengurapan Roh Kudus itu mulai merambat di seluruh sekujur tubuh ini. Kemudian besoknya pulang. Hari ke-6 besoknya pulang. Pulang, beres-beres begitu ya, udara dingin sekali, 5 derajat Celcius waktu itu. Di Toronto itu meskipun Maret itu 5 derajat Celcius, saudara, kalau pagi. Jadi berangkat, naik bus menuju ke airport, dari airport terbang dari Toronto ke Chicago. Dari Toronto ke Chicago, saudaraku, di pesawat ada ketakutan luar biasa. Saudara bingung, takut apa toh Pak? Takut kalau sukacita ini hilang. Takut kalau kebahagiaan yang melekat ini tiba-tiba nanti pudar. Dan ketakutan itu membuat saya menangis sejadi-jadinya di dalam pesawat. Nggak ada orang tahu, istri saya urusan sama Roh Kudus sendiri. Dia bilang mulai dari punggung ini rasanya kayak dibakar lah, apalah apa. Saya nggak tahu itu dia urusan sama Roh Kudus, saya urusan sama Tuhan. Tapi yang saya ingat, saya ketakutan. Saya menangis, saya berkata, Tuhan, aku takut kalau ini hilang. Dan saya tahu ini akan hilang. Ngerti ya saudara? Saya tahu, saya sadar bahwa selama saya di atas muka bumi ini pasti akan pudar. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang supernatural, mencicip karunia sorgawi itu, suasana sorga ini nanti akan hilang. Saya tahu. Dan saya menangis, saya bilang, Tuhan jangan sampai ini hilang. Aku takut banget kehilangan ini dan itu. Yang membuat saya menghabiskan tisu setebal ini dari WC pesawat, harus saya ambil banyak banget. Dan saya habiskan itu. Saya takut sekali, saudara. Dan apa yang saya takutkan terjadi. Memudar pelan-pelan sampai di Semarang. Nah, pertanyaan saya, apakah pengalaman kebahagiaan Petrus itu melekat terus? Enggak, saudaraku. Itu juga memudar, sama. Tapi dia tidak lupa. Demikian saya belajar bahwa pengalaman-pengalaman seperti itu takkan terlupakan. Saudara, mengecap itu kan ngicipi, betul ya? Nah, pertanyaan saya, saudara pernah ngicipi makanan di suatu tempat yang saudara cocok sekali, saudara senang sekali dengan makanan itu. Taruh kata apa? Di Surabaya ada sebuah warung soto Madura, soto sulung begitu ya. Dan saudara makan itu dan saudara rasakan ini enak sekali, ini soto yang enaknya dunia akhirat gitu ya. Saudara pernah enggak? Kalau saudara pernah, ya ini saya kasih contoh soto gitu di satu warung mojok di Surabaya di tempat yang ya tempatnya sederhana tapi enaknya luar biasa. Saudara sudah pernah ngicipi itu. Saudara kalau balik itu kan masih teringat, terkenang. Manusia kan makhluk memori ya. Itu kan terkenang, teringat. Ada soto yang enak sekali di tempat itu. Dan saudara akan cerita kan pada teman-teman. Aku pernah lo ngicipi, aduh masakannya enak banget, sotonya enak banget gitu ya. Mengecap soto, saudaraku. Nah itu biasanya nanti Anda kalau dibawa ke satu warung sama teman, ini enak loh. Saudara akan membandingkan sama yang pernah saudara alami, betul enggak? Saudara, ya ini enak tapi enggak seperti itu. Ini lumayan tapi enggak seperti itu. Gitu terus, itu yang saya alami, saudaraku. Saya berapa kali ngalami hadirat Tuhan, saya bilang Tuhan aku pengen. Indah Tuhan, indah, sukacita Tuhan. Tapi kalau ditanya apakah sama seperti itu? Belum, beda. Paham ya saudaraku?
lanjut. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Firman yang baik itu yang menimbulkan iman, saudara. Jadi bukan firman yang membuat saudara terhibur karena banyak lucu-lucunya. Enggak, saudara. Itu enggak salah. Tapi firman yang baik itu adalah firman yang menimbulkan iman dan tak terlupakan. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Itu sama dengan karunia sorgawi tadi. Karunia dunia yang akan datang. Saudara, ini poin-poin. Ini poin-poin. Saya tidak akan lanjutkan ayat 6, sebab ayat 6 tidak bagus. Ada orang yang sudah seperti itu masih murtad, itu jangan dibahas, saudaraku ya. Itu nggak bagus. Tapi saya ingin sampai di sini. Mari saudaraku, di awal tahun 2026 ini, kita dirikan tonggak-tonggak, di mana kita pernah mengalami kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan lupakan itu. Dia adalah Raja. Dan pada waktunya nanti dia benar-benar akan datang sebagai Raja. Dan ketika dia datang sebagai Raja, maka kebahagiaan yang dialami oleh Petrus di Bukit Kemuliaan, sukacita dan kebahagiaan yang pernah saya alami pada peristiwa tahun 96 itu. Ada lagi apa? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Tuhan izinkan terjadi. Memang tidak selama-lamanya itu terpelihara. Enggak. Kita kembali normal dan terus jalan dengan iman. Tetapi itu akan menjadi tonggak-tonggak yang tidak pernah kita lupakan. Karena kita pernah ngicipi. Pernah mengecap karunia sorgawi itu. Memang ada kecenderungan kita membanding-bandingkan. Wah, ini hadirat Tuhan bagus. Tapi terus, ya jangan dibandingkan dengan itu gitu. Selalu gitu, saudara. Iya, saya ingat banget gitu, ada seorang teman dari Solo. Sekarang tinggal di Solo, saudaraku ya. Ya berapa waktu yang lalu dia telepon. Mungkin sekarang sedang menyaksikan, mengikuti akan ibadah ini. Teman ini dulu ketemu Tuhan, dijamah Tuhan, mengalami akan sukacita surgawi. Waktu itu dalam persekutuan, saudaraku ya. Dia mengalami sukacita luar biasa. Sampai nangis-nangis gitu ya. Sejak saat itu dia mencoba mencari pengalaman yang sama. Sampai bertahun-tahun. Nah, setiap kali dia mengalami urapan, mengalami apa, saya tanya, bagaimana? Kok enggak seperti dulu? Kok enggak seperti yang itu? Nah, inilah saudaraku yang dimaksud dengan kalau kita mengecap karunia dunia yang akan datang, mengecap karunia sorgawi, itu berarti kita ini memang dikasih sama Tuhan. Icip-icip tahu ya saudara, supaya kita ini tidak lupa bahwa kamu nanti akan menikmati itu selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Inilah firman awal tahun 2026, saudara tangkap, saudara pegang, dan alamilah hal-hal yang boleh menjadi batu peringatan di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku.